Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Fardani Razak dengan NIM 23109 1121 Di sini saya akan menjelaskan tentang organ sensoris yang terdapat pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mata. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan eksternal anatomi dari mata. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang eyebrow. Eyebrow itu ada di bagian sekitar sini. Nih, sepanjangnya adalah eyebrow. Jadi, eyebrow itu, bisa kita sebut sebagai alis, yang mana alis ini memiliki fungsi, sebagai penghalang alami dan juga melindungi mata dari keringat, partikel debu yang bisa jatuh dari dahi. Kemudian, saya akan menjelaskan, eee, tentang, eyelash atau, bulu mata. Jadi, untuk bulu mata itu adalah rambut halus di tepi kelopak mata yang berfungsi untuk menyaring debu dan juga partikel asing dan juga membantu mata untuk menghindari iritasi dan juga cedera. Kemudian saya akan menjelaskan tentang upper eyelid atau palpebra di bagian sekitar sini. Kayak, dia adalah suatu struktur kulit yang bergerak di atas mata. Berperan melindungi bola mata, menyebarkan air mata untuk menjaga kelembapan dan juga membantu menghindari dari cahaya berlebih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lower eyelid palpebra atau kelopak di bagian bawah mata yang mana dia itu untuk berfungsi untuk menutup bagian bawah mata dan juga menjaga mata tetap bersih dan juga tetap lembab. Oke, kemudian di bagian mata itu ada pupil yang warna hitam di sini. Dia memiliki fungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Pupil juga bisa dapat membesar, dilatasi, dan juga dapat mengecil tergantung pada kondisi cahaya. Kemudian di bagian mata luar itu ada iris di bagian sekitar sini. Oke, untuk iris itu dia adalah sebuah cincin berwarna di sekitar pupil, yang mana dia akan mengontrol ukuran pupil. Iris ini terbuat dari otot-otot halus yang mana dia dapat memungkinkan untuk berkontraksi dan juga berelaksasi. Oke, kemudian kita akan bahas tentang konjungtiva atau di bagian sini yang berwarna putih. Oke, warna putih. Oke, untuk konjungtiva dia merupakan lapisan tipis dan juga transparan yang akan menutupi bagian putih mata atau sklera, serta bagian dalam kelopak mata. Fungsinya adalah dia akan melindungi dan juga melumasi mata dan membantu produksi lendir dan juga air mata. Kemudian eh, kita akan bahas tentang palpebra fissura di bagian sini. Oke, itu adalah ruang antara kelopak mata atas dan bagian bawah yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata. Lebar visuranya dapat bervariasi sesuai dengan ekspresi wajah dan kondisi emosional. Kemudian ada di bagian sini ada lacrimal caruncle. Lacrimal caruncle itu adalah struktur kecil di sudut dalam mata yang dapat mengandung kelenjar yang menghasilkan minyak dan juga lendir untuk melumasi mata. Nah, jadi di bagian sini biasanya terlihat seperti agak menonjol. Kemudian ada lateral commissure atau di bagian ujung sini. Nah, itu dia adalah titik pertemuan antara kelopak mata atas dan juga kelopak mata bawah, yang mana biasanya di sini bisa tempat keluarnya dari air mata. Kemudian yang terakhir yaitu lateral, astagfirullahaladzim. Ya, kemudian mohon maaf maksudnya medial dan tempat peluang air mata. Kemudian untuk lateral itu ya, di mana membentuk sudut mata bagian luar. Oke, kemudian kita akan menjelaskan tentang lacrimal apparatus of the eye. Nah, yang pertama, untuk di bagian ini, yang pertama ada glandula lacrimal yang berada di bagian atas mata. Kemudian di sini ada ekstretori dari glandula lacrimal yang mana di sini tempat keluar dari air mata. Nah, untuk eksternal lacrimal dia itu mengalirkan air mata untuk di sepanjang konjungtiva. Kemudian ada superior lacrimal bagian sini. Kemudian di sini ada lacrimal punctum. Kemudian di sini ada bagian lacrimal sac. Kemudian ada di sini ada inferior lacrimal canal. Kemudian di sini ada nasolacrimal duct. Kemudian di sini ada cavitas nasalis. Kemudian di sini juga ada inferior nasal concha. Oke, kemudian kita akan membahas tentang otot-otot yang mensarafi dari mata. Oke, untuk gambar yang sebelah kiri, yang pertama di sini ada troklea di bagian sini. Oke, troklea itu dia adalah sebuah struktur berbentuk cincin kecil yang mana dia berfungsi untuk sebagai katrol untuk otot. Kemudian di sini ada superior oblique.
superior oblik yang mana dia adalah otot yang dapat mengubah arah tarikan ketika bergerak. Kemudian dan juga otot ini dia akan berfungsi untuk menurunkan dan juga memutar bola mata ke arah dalam saat berkontraksi. Kemudian kita akan bahas tentang superior rectus, yang mana ototnya ada di bagian sini. Oke, untuk otot superior rectus itu yaitu otot yang berfungsi untuk mengangkat bola mata ke atas dan juga sedikit memutar bola mata ke arah dalam untuk melakukan rotasi medial. Kemudian ada medial rectus di bagian sini di sebelah superior oblik. Jadi untuk medial rectus ini dia berfungsi untuk menarik bola mata ke arah dalam atau adduksi dan juga apa Kak, dan juga menggerakkan mata ke menghadap ke arah tengah atau hidung. Kemudian ada lateral rectus di bagian bawah sini. Nah, untuk otot lateral rectus, dia itu fungsinya menarik mata ke arah luar atau menjauhi dari hidung. Oke, kemudian kita akan menjelaskan di gambar sebelah kanan. Oke, untuk gambar sebelah kanan itu yang pertama ada levator palpebra superius, yang mana ototnya itu berada di bagian atas ini. Oke, untuk otot levator palpebra superius, dia adalah otot yang bertanggung jawab untuk mengangkat kelopak mata atas dan juga membantu membuka mata. Dia terletak di bagian atas bola mata, melintasi orbit dan juga menyatu dengan kelopak mata atas. Kemudian ada otot superior rectus atau di bagian sini. Oke, dia dekat dengan levator palpebra superius. Oke, kemudian untuk otot superior rectus itu dia bekerja untuk mengangkat bola mata juga seperti levator palpebra dan juga dapat membantu mata untuk bisa berotasi. Kemudian ada otot lateral rectus bagian sini. Nah, dia ototnya lumayan besar. Nah, untuk otot rectus dia adalah berfungsi untuk menarik mata ke arah luar. Jadi untuk menjauhi hidung. Kemudian ada medial rectus yang mana untuk medial rectus itu dia menarik mata ke arah dalam atau menghadap ke arah hidung. Kemudian ada otot inferior rectus di bagian bawah sini. Oke. Otot inferior rectus dia berfungsi untuk menarik mata ke arah bawah dan juga ke arah agak sedikit ke dalam. Kemudian ada inferior oblique yang terakhir bagian bawah sini. Oke, untuk otot inferior oblique dia berfungsi untuk mengangkat bola mata, elevasi dan juga memutar bola mata ke arah luar atau extorsion. Kita lanjut lagi. Oke, ini untuk dari otot inervasi dari mata. Yang pertama ada nervus oculomotorius, yaitu nervus ketiga, yang mana nervus ketiga ini dia memiliki fungsi utama untuk mengontrol otot-otot yang ada dalam bola mata. Yang pertama itu ada otot superior rectus. Nah, otot di bagian sekitar sini. Oke. Nah, otot superior rectus dia memiliki fungsi untuk mengangkat bola mata. Kemudian untuk lawannya superior berarti inferior. Inferior rectus di bagian bawah sini. Nah, otot inferior rectus dia adalah otot yang berfungsi untuk menurunkan bola mata. Oke, kemudian ada otot medial rectus. Yang mana otot medial rectus ini dia berada di tengah. Oke. Otot medial rectus dia berfungsi untuk menarik bola mata ke arah dalam atau menuju hidung ke bagian tengah sini. Kemudian ada otot inferior oblique. Nah, dia berada di bagian sini. Nah, otot inferior oblique dia adalah otot yang mana berfungsi untuk mengangkat bola mata dan juga memutarnya ke arah luar. Kemudian ada otot levator palpebra superior bagian sini. Oke, untuk otot levator palpebra superior dia memiliki fungsi untuk mengangkat kelopak mata bagian atas. Oke, nah Pak dari gambar ini terdapat saraf keluar di dekat superior orbital fissure di bagian sini nih, ini. Nah, yang mana dibagi cabang untuk mengatur beberapa saraf. Nah, jadi dari lubang ini dia akan keluar beberapa saraf yang mana saraf ini akan mengatur beberapa otot.
Antara lain dia akan keluar nervus trochlearis dan juga nervus abducens sama nervus opticus. Nah, yang pertama eh, nervus trochlearis atau nervus keempat. Nah, dia ini berfungsi untuk menginervasi dari otot superior oblik di bagian sini. Nah, jadi untuk ini arah jalannya dia seperti ini. Nah, dia dari nervus trochlearis akan menginervasi dari otot superior oblik. Nah, yang mana eh, otot ini nih berfungsi untuk tadi menggerakkan mata. Nah, kemudian ada nervus abducens di bagian bawah sini atau nervus keenam. Nah, dia akan mempersarafi bagian sini. Nah, kita akan tarik garis. Oke, dia akan mempersarafi bagian dari rectus lateralis, musculus rectus lateralis. Kemudian nervus opticus, hmm, dia berjalan, tapi tidak ada di gambar sini ya. Tapi untuk nervus opticus itu dia akan melewati ini juga. Oke, mungkin ini nervus oculomotorius, nervus ketiga. Dia akan berjalan menginervasi dari inferior rectus, kemudian dari bagian ini juga, bagian otot bagian atas ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian ekstra musculus extra oculi. Oke, di musculus extra oculi ini dia terdapat beberapa otot. Yang pertama itu ada otot superior rectus bagian sini. Superior rectus. Oke, dia otot bagian sini. Nah, otot superior rectus dia berfungsi untuk mengangkat atau elevasi dari bola mata dan juga sedikit mengintorsi mata atau dia memutar mata ke arah bagian dalam. Kemudian ada inferior rectus di bagian bawah sini. Oke, ototnya di bagian sini. Nah, otot-otot inferior rectus dia memiliki fungsi untuk menurunkan atau depresi bola mata dan juga sedikit mengeversikan atau memutar mata ke bagian arah luar. Kemudian ada otot medial rectus dan juga lateral rectus. Oke, medial rectus bagian sini dan juga lateral rectus. Medial di bagian sini, lateral di bagian sini yang mana dia itu memiliki fungsi yang saling berkebalikan. Yang pertama, untuk medial rectus, dia berfungsi untuk menarik bola mata ke arah dalam. Kemudian untuk lateral rectus, dia akan menarik bola mata ke arah luar atau abduksi. Nah, kemudian ada otot yang berlawanan juga. Kemudian yaitu otot superior oblique dan juga otot inferior oblique di bagian bawah sini. Otot superior oblik dia berfungsi untuk menurunkan dan juga memutar bola mata ke arah dalam atau intorsi. Kemudian ada inferior oblik yang mana dia berfungsi untuk mengangkat dan juga memutar bola mata ke arah luar atau ekstorsi. Oke, ini mungkin penjelasannya ya dari gerakan-gerakan tadi. Pertama, ketika kita ingin mengetes otot superior rectus, mata itu akan mengarah ke bagian dalam tapi agak sedikit ke atas. Nah, ketika kita melatih otot inferior rectus, dia akan ke arah dalam dan juga ke arah bawah. Nah, kemudian untuk lateral, dia akan ke arah tengah secara rata. Otot medial, dia akan ke arah tengah. Oh, iya. Ini ke arah dalam, ini ke arah luar, keluar atas, keluar bawah, keluar tengah. Ini ke dalam atas, ke dalam bawah. Oke. Oke, kemudian untuk anatomi dari bagian mata, ada eh, fibros tunik antara ada kornea, sklera, kemudian ada vaskularnya, ada koroid, kemudian otot ciliaris, ada juga retina. Oke, ini untuk dari organ aksesorius atau yang membantu dari untuk sagittal field dari mata. Oke. Yang pertama itu ada optik optik kedua, optik yang kedua. Nah, itu nervus opticus yang lewat jalan sini.
Kemudian di bagian-bagian mata ini terdapat beberapa apa sih organ. Beberapa pembantu bagian mata. Yang pertama ada bagian pupil, kemudian lensa dan juga iris. Nah, ini untuk bagian mata. Ini di sini adalah mata. Nah, kemudian di bagian mata ini ada otot juga yang mana menggerakkan sesuai kita jelaskan tadi. Yang pertama ada superior rectus muscle, otot rectus superior. Kemudian ada di sini bagian bawah. Kemudian ada di sini ada levator palpebra yang mana dia akan mengatur dari alis mata. Kemudian di sini ada inferior oblique muscle. Kemudian di sini ada ini adalah yang membantu juga alis mata dan juga ini adalah bulu mata. Oke. Oke, untuk internal anatomy of eye, dia adalah bagian dalam mata yang meliputi lensa untuk memfokuskan cahaya, vitreous humor yang juga menjaga bentuk bola mata dan juga retina. Nah, jadi ini adalah dalam dari bola mata. Ini secara kalau ini bentuk mohon maaf. Ini bentuk secara ini mungkin bentuk secara apa? Nama-nama organ dan ini bentuk secara gambarnya. Nah, jadi ini adalah cahaya yang masuk. Nah, dia akan menembus dari kornea, pupil, iris, lensa dan juga berakhir, mohon maaf, di bagian sini, central fovea. Nah, jadi untuk bagian-bagian mata ini dia apa ditembus cahaya menembus beberapa bagian dari bagian-bagian. Oke, kemudian kita akan bahas tentang lensa atau lens dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lens dia adalah eh, yang organ yang dapat berubah bentuk dan juga fokus untuk jarak dekat dan jauh melalui proses akomodasi. Nah, jadi untuk lens ini dia biasanya bisa mencembung dan juga mencekung sesuai dengan objeknya yang dekat atau jauh. Kemudian akan menjelaskan akomodasi dari lens. Dia ini untuk jarak dekat atau serialis itu akan berkontraksi dan juga membuat lensa lebih tebal dan agar dapat difokuskan ke dalam retina. Oke, kemudian ini adalah eh, detailnya dari anterior. Nah, di sini terdapat iris, kemudian ini lensa, kemudian di sini ada sclera di bagian luar sini, dan ada eh, posterior camber bagian luar sini. Oke, gitu aja. Oke, untuk production dari aqueous humor dan intraocular pressure. Oke, nah jadi di bagian ini aqueous humor yaitu diproduksi oleh badan siliaris, yang mana dia dapat mengalir ke bilik anterior dan diserap oleh kanal clamp. Gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular dan juga glaukoma. Kemudian ada ophthalmicus view of retina, yang mana dia ini menunjukkan struktur dari retina termasuk makula yang mana berfungsi untuk penglihatan tajam dan juga disoptik di mana saraf optik meninggalkan bagian mata. Oke, kemudian di retina. Retina dia merupakan suatu fotoreseptor yang mana fotoreseptor itu adalah bagian batang dan juga bagian kerucut yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya dari cahaya itu menjadi sinyal listrik yang dapat dikirim di kotak. Jadi ini adalah vein atau pembuluh darah di bagian sini. Kemudian di sini ada supratemporal, arteri dan vena. Di sini ada arteriola. Nah, kemudian retina berada di bagian sini. Nah, mungkin tidak terlihat di gambar. Oke, oke, ini kita akan bahas tentang histologinya. Histologi dari retina itu dia akan terdiri dari beberapa sel-sel fotoreseptor, kemudian ada juga sel bipolar, sel ganglion yang dapat mentransmisikan dari sinyal-sinyal visual. Nah, di sini ada layar fotoreseptor, sinaps, bipolar, dan juga ganglion, dan juga ini menggunakan optik nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Oke, kemudian ini adalah
dari bagian anatomi rods and cones, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Nah, jadi sel batang dan sel kerucut itu dia memiliki beberapa fungsi dan juga terdapat dari beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada akson, sel Muller, kemudian ada ganglion cell, bipolar cell, sel amakrin, kemudian horizontal cell. Ini anatomi rods and cones dan ada fisiologi dari rods sel batang tadi. Oke, ini ada bagian-bagiannya. Dia ada sklera. Ada bagian sklera di bagian sini. Ada bagian sklera. Ada sklera. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini ada potential view of histology eye. Ini bagian-bagian mata. Di sini ada retina, kemudian di sini ada koroid, dan juga di sini ada bagian sklera. Ada bagian sklera. Oke, ini bagian intrinsik mata. Jadi untuk pergerakan mata, jadi mata itu dia memiliki sebuah otot yang mana disebut dengan otot intrinsik, yang mana otot intrinsik ini dapat mengatur ukuran pupil yang berfungsi sebagai respon cahaya. Jadi ketika terdapat cahaya yang terang, maka pupil itu akan mengecil. Kemudian ketika cahaya besar, maka pupil akan membesar. Kemudian ini ketika cahaya sangat silau, kekurangan cahaya dia akan sangat melebar. Kalau ini adalah visual pathway. Jadi untuk mata dia memiliki apa sih cabangan di tengah-tengah yaitu optic chiasm, yang mana optic chiasm ini akan membantu mata kita itu bisa melihat hal yang sama. Oke, kemudian visual pathway eh, itu sinyal visual yang diproses di geniculatum lateral di talamus kemudian akan mencapai korteks lateral di bagian lobus occipital dari otak. Oke, ini untuk refractory pathway. Dia cahaya melewati bulbar konjungtiva, kemudian masuk kornea, melalui aqueous humor. Ini seperti ini. Dia akan tembus, cahaya itu akan menyilang di bagian sini. Kemudian akan lewat vitreous humor, kemudian akan lewat ganglion cell layer, kemudian akan lewat inner synaptic layer, pupilar layer, outer synaptic layer, dan juga photoreceptor layer. Oke, ini contoh dari apa? eh, Hal yang kelainan dalam mata. Yang pertama, itu ada miopi atau rabun jauh. Kemudian ada hipermetropi yaitu rabun dekat. Kemudian ada astigmatisme yaitu distorsi penglihatan dan juga buta warna yaitu ketidakmampuan mata dalam membedakan warna. Oke, kita lanjut ke organ sensoris yang kedua yaitu dari telinga. Oke, yang pertama ada auricula. Jadi auricula ini adalah bagian luar dari telinga. Nah, dia berfungsi untuk mengumpulkan dan juga mengarahkan suara ke dalam saluran telinga. Auricula, bagian luar telinga. Oke, kemudian kita akan ada meatus acousticus externus, yang mana dia adalah saluran telinga eksternal yang mengarahkan suara dari auricula ke gendang telinga dan melindungi telinga dari kotoran. Nih, bagian meatusnya. Bagian sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tengah telinga atau middle ear, yang mana dia itu memiliki tiga tulang, malleus, incus, dan juga stapes. Oke, ini tulang yang sangat sering kita dengar, yaitu ada malleus di bagian sini, incus, dan juga stapes. Oke, kemudian oh ini kayak ini boundaries of middle ear, ini adalah telinga tengah yang mana terletak di antara gedang telinga dan juga jendela oval yang menghubungkan ke koklea bagian tengah dalam. Oke, ini adalah mastoid. Bukan, ini adalah mastoid. Ya, ini adalah berfungsi sebagai menghubungkan telinga tengah dan terdapat penyebaran infeksi di bagian sekitar sini. Oke, ini Oke, ini kemudian kita ke auditory ossicle, yang mana dia itu terdiri dari tiga tulang tadi, yaitu malleus, incus, dan juga stapes. Yang mana dia berfungsi untuk memperkuat dan juga meneruskan getaran suara ke dalam koklea.
Oke, kemudian nih cara kerjanya dari tulang malleus, stapes dan juga incus. Oke, oke ini oval window. Jadi ini bagian eardrum. Aduh. Nah, jadi ini ada rumusnya 1/19 dikali E drum. Oke, ini adalah rumusnya impedance match. Jadi telinga itu dia dapat meningkatkan intensitas dari suara sekitar 28 desibel untuk dengan memanfaatkan mekanisme pencocokan impedansi untuk memperkuat suara dari udara ke cairan koklik. Nah, lah otot dari osikula yang mana dia mengatur gerakan dari tiga tulang tadi yaitu tulang malleus, incus, dan juga stapes. Kayak otot stapedius dia mana berkontraksi ketika mendengar suara keras. Dia berfungsi untuk mengarangi getaran osikula dan juga melindungi telinga dari kerusakan. Kemudian tuba eustasia. Jadi tuba eustasia itu merupakan eh telinga tengah yang dia akan apa menghubungkan dengan nasofaring. Nah, jadi fungsi dari tuba eustasia dia adalah untuk menyamakan tekanan udara di telinga tengah dengan telinga bagian luar. Dia akan membuka ketika kita menelan ataupun menguap dan penting untuk dia keseimbangan tekanan agar genang telinga tidak rusak. Nah, tuba eustasia ini biasanya berfungsi ketika kita naik di pesawat. Nah, jadi tuba eustasia di bagian sini. Nah, yang mana dia nanti akan menyamakan tekanan ketika kita naik pesawat, biasanya telinga kita itu akan terasa dengung. Nah, biasanya dengan kita membuka mulut atau kita menguap, itu dia akan menyamakan tekanan udara yang berada di telinga dan juga berada di luar. Oke, untuk bagian telinga dalam, dia terdapat dari dua bagian. Yang pertama, terdapat koklea. Bagian sini ada koklea. Oke, untuk koklea, dia merupakan struktur berbentuk spiral yang mana berfungsi untuk pendengaran. Kemudian ada sistem vestibulococlear di bagian sini, nervusnya. Nervus vestibular atau dia nervus ke-8, yang mana dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga eh, membantu posisi tubuh agar tetap berdiri. Ada boni labirin, yang mana labirin adalah adalah struktur melindungi koklea dan juga dia melindungi sistem vestibular. Dalam boni labirin ini terdapat cairan endolimf, terdapat cairan yang memungkinkan transmisi getaran suara dari stapes ke sel sensorik di koklea dan juga membantu keseimbangan. Oke, kemudian ada membranous labirin. Ini bagian membranous labirin. Eh, yang mana dia membantu dari tadi labirin. Oke, oke. Kenapa ini bentuk koklea? Lanjut. Nah nih, kenapa koklea berbentuk? Kenapa koklea berbentuk spiral? Nah itu ada alasannya. Kenapa? Karena dengan koklea berbentuk spiral, maka dia akan menghemat ruang dan juga akan meningkatkan efisiensi dalam menangkap frekuensi suara. Nah, frekuensi rendah di ujung spiral apex, sedangkan frekuensi tinggi itu dia berada di bagian pangkal. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang Rayleigh's Whispering Gallery, yang mana sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa gelombang suara itu dapat dipantulkan di sepanjang batas ruang berbentuk melingkar, seperti koklea, yang mana suara tersebut dapat dimungkinkan untuk rendah, lebih terfokus, dan juga mudah untuk diproses. Oke, kemudian ada spiral boundary, di mana nih tadi fungsinya antara di ujung ujung awal dan juga ujung akhir tuh suaranya lebih besar. Aduh, maaf ya. Oke, kemudian ada low frequency amplification. Oke, untuk ini adalah cochlea, dia dapat memfokuskan suara yang berfrekuensi rendah. Astagfirullahaladzim. Nah, frekuensi rendah yang berada pada ujung spiralnya atau apex bagian sini. Dan dia dapat memudahkan telinga dalam mendeteksi dan juga menguatkan dan rendah. Dia penting banget untuk ketika kita mendengar suara-suara yang bernada rendah. Oke, kemudian ada auditory pathway, yang mana ini adalah jalur pendengaran dimulai dari suara itu dikumpulkan di bagian auricula, kemudian diteruskan ke
osikula melalui tulang tengah yaitu tadi malleus, stapesnya juga incus. Kemudian dia akan mengubah sinyal listrik di koklea. Kemudian dari koklea dia akan teruskan ke bagian otak. Nah, dari otak sinyal yang listrik tadi akan diterjemahkan menjadi suara. Oke, kemudian kita akan membahas organ sensoris yang ketiga, yaitu hidung dan juga nervus olfactorius. Oke, oke ini mungkin adalah salah satu bagian-bagian dari hidung. Ini adalah bagian dari hidung secara umum. Ada terdapat septal cartilago yang mana dia akan membatasi bagian hidung kanan dan juga kiri. Kemudian ini adalah bagian-bagian hidung. Nah, ini ada eh, hidung ketika udara masuk ke sini, dia akan melewati beberapa bagian. Yang pertama ada inferior meatus, meatus inferior, kemudian meatus medialis, kemudian ada meatus superior, kemudian ada eh, concha inferior, dan juga ada concha superior. Ya, ini bagian-bagian hidung, ada fronta nasalis, kemudian bagian-bagian tulangnya. Oke, itu kan bahas tentang sinus paranasalis. Nah, jadi untuk sinus paranasalis itu dia adalah rongga hidung. Dia ada banyak. Ada satu, ada dua, ada tiga. Oke. Sinus paranasalis itu dia terdapat di sekitar hidung atau frontal, maxilar, ethmoid, dan juga sphenoid. Nah, dia membantu untuk menjaga kelembaban udara yang kita hirup, memperbesar resonansi udara, dan juga meringankan berat dari tengkorak. Oke, ini ada banyak contoh-contohnya. Ini dari bagian-bagian ininya, lubang-lubangnya. Nah, dia terdapat rongga-rongga seperti itu yang mana membantu dalam kita untuk menyenangkan otak dan juga maksud tengkorak dan juga membantu dalam pernafasan. Oke, kemudian kita akan bahas tentang ostium sinus paranasalis, yang mana dia adalah sebuah saluran kecil yang menghubungkan sinus paranasalis ke bagian rongga hidung, yang mana memungkinkan drainase mukus dari sinus ke dalam hidung. Penyumbatan ostium di bagian ini dapat menyebabkan dari efek sinus atau yang kita bisa sering sebagai sinusitis. Oke, ini adalah pembagian dari nervus olfactorius. Berada di bagian atas ini, nervus olfactorius. Yang pertama, yang mana nervus olfactorius itu merupakan nervus yang pertama. Oke, ini adalah nah, bagian sini faktoriusnya, bagian atas ini melewati bagian-bagian ini. Oke, nah ini untuk alfactorius neuron. Jadi neuron alfactorius dia berada di bagian sini. Nah, dia terletak dekat dengan bagian otak atau sistem limbik, yang mana neuron olfaktorius adalah sel sensoris yang mana dia akan bertanggung jawab untuk menangkap partikel bau, yang mana sel-sel terdapat dari epitel olfaktorius itu memiliki silia yang dapat menangkap molekul bau di udara yang kemudian sinyal tersebut akan diteruskan otak melalui saraf olfaktorius. Terus kemudian ada bulbus olfactorius, yang mana bulbus olfactorius itu merupakan struktur di otak yang mana dapat menerima sinyal dari neuron olfactorius. Yang kemudian sinyal ini diproses di bulbus olfactorius dan diteruskan ke cortex olfactorius serta sistem limbik yang terdapat dalam memori emosi yang terkait dengan bau. Oke, kemudian ada anatomi eh, penglihatan indera khusus, yaitu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga rasa yang memiliki saraf dan masing-masing. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu organ sensoris. Organ sensoris adalah organ khusus yang berfungsi untuk membantu manusia memahami dan lingkungan sekitar. Organ sensoris terdiri dari neuron sensorik yang menerima rangsangan dari lingkungan dan mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat. Nah, untuk organ sensoris, di sini saya akan menjelaskan tiga organ sensoris. Yang pertama ada telinga, kemudian ada hidung, yang ketiga ada mata. Nah, untuk organ telinga itu berfungsi sebagai organ sensoris pendengaran. Nah, kemudian ada hidung, yang mana dia sebagai organ sensoris pembau, dan juga ada mata sebagai organ sensoris untuk penglihatan. Nah, untuk telinga itu dia memiliki sebuah nervus, yaitu nervus
vestibulocochlearis, kemudian ada hidung, yang mana hidung itu dia menggunakan nervus eh, olfaktorius, kemudian ada mata yang mana dia itu untuk nervus utamanya itu nervus opticus. Oke, kita lanjut. Oh, oke, SSP dan juga ST. Nah, tadi untuk ketiga nervus yang tadi disebutkan, yaitu nervus vestibulocochlearis, kemudian nervus vestibulocochlearis, nervus olfactorius, dan juga nervus opticus, itu dia masuk ke dalam SST atau sistem saraf tepi. Nah, kemudian kita akan bahas dulu nih, apa itu SSP dan juga SST. Nah, SSP dan SST adalah dua bagian utama dari sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Untuk SSP, dia terdiri dari otak, batang otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Untuk SSP, dia merupakan pusat pemrosesan tubuh yang menjalankan fungsi sensorik, motorik, dan juga integrasi data. Untuk SST, dia terdiri dari berbagai saraf yang muncul dari SSP. SST menghubungkan SSP dengan bagian tubuh lainnya. SST dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang mengkoordinasikan tindakan, refleks, dan juga sensasi. Otak dan sum tulang belakang dilindungi oleh tiga lapisan membran yang disebut meninges, tulang tengkorak, tulang belakang, dan juga cairan cerebrospinal. Oke, kemudian kita akan bahas tentang SSP dan juga SST. Nah, untuk SSP, dia terdiri dari dua organ. Yang pertama ada otak atau brain, kemudian ada spinal cord, bagian tulang belakang, bagian belakang. Kemudian untuk sistem saraf tepi, dia adalah saraf-saraf yang menginervasi seluruh anggota tubuh dari bagian atas, di bagian tengah hingga bagian bawah. Oke, kemudian ini adalah salah satu bentuk dari saraf pusat, yaitu otak. Nah, untuk otak dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, kemudian otak otak kecil atau cerebellum, kemudian ada juga batang otak. Untuk otak, dia terbagi dari menjadi 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis, yang mana lobus frontalis itu dia memiliki bentuk bagian depan, kemudian ada lobus parietalis, yang mana dia memiliki di bagian tengah atas, kemudian ada lobus temporalis di bagian bawah, dan juga yang terakhir yaitu lobus occipitalis, yang mana dia berada di bagian belakang. Nah, salah satu bentuk dari saraf tepi itu adalah saraf cranialis. Nah, saraf cranialis ini dia terdiri dari 12 saraf, yang mana untuk menghafalkan ini ada lagunya. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus accessorius, dan juga hipoglossus. Nah, jadi untuk kedua belas saraf kranial itu dia memiliki fungsi yang berbeda, walaupun ada beberapa nervus yang memiliki fungsi yang hampir sama. Yang pertama ada nervus olfactorius. Nervus olfactorius dia berfungsi untuk membaui atau mencium bau, yang mana dia terdapat di bagian hidung. Kemudian ada nervus opticus yang mana dia berfungsi untuk penglihatan, yang mana dia terdapat di bagian mata. Kemudian ada nervus oculomotorius yang mana dia itu berfungsi untuk pergerakan mata dan juga pupil. Kemudian ada nervus cochlearis yang mana dia memiliki fungsi yang mirip dengan oculomotorius yaitu pergerakan mata. Kemudian ada nervus trigeminus yang mana berfungsi untuk pengunyah. Kemudian ada nervus abducens yang dia itu juga memiliki fungsi yang sama yaitu untuk pergerakan dari mata. Kemudian ada nervus facialis yang mana dia berfungsi untuk perasa dan juga pergerakan dari wajah. Kemudian ada nervus vestibulocochlearis yang mana berfungsi untuk mendengar dan juga keseimbangan, yang mana untuk nervus ini dia terdapat di bagian telinga. Kemudian ada nervus glossopharyngeus yang mana dia berfungsi dalam menelan. Kemudian ada nervus vagus yang mana dia merupakan nervus paling panjang yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian ada nervus accessorius yang berfungsi untuk pergerakan leher. Yang terakhir yaitu nervus hypoglossus yang berfungsi untuk bagian pencernaan. Jadi untuk ke-12 nervus ini dia memiliki urutan yang yang urut dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas tentang Nervus olfactorius. Nervus olfactorius dia berbentuk kuning di bagian hidung sini. Yang mana untuk Nervus olfactorius dia memiliki fungsi untuk mendeteksi bau, aroma, atau wangi yang terhirup oleh hidung. Saraf olfactorius merupakan saraf kranial pertama yang berasal dari otak besar atau cerebrum. Oke, kemudian kita lanjut untuk saraf kedua.
yaitu nervus opticus. Nah, nervus opticus dia adalah suatu saraf yang menginervasi dari mata dan fungsi untuk penglihatan. Nah, untuk nervus opticus dia itu memiliki nanti suatu pertemuan di tengah, yaitu bisa kita sebut sebagai chiasma opticus. Nah, jadi untuk nervus opticus dia berfungsi sebagai pengantar informasi visual dari retina ke bagian otak. Saraf ini memungkinkan mata untuk mengirimkan sinyal ke otak untuk menjelaskan apa yang dideteksi. Otak kemudian akan memproses sinyal tersebut dan membentuk gambar yang kita lihat. Oke, kita lanjut ke nervus oculomotorius. Nah, jadi nervus oculomotorius adalah saraf ketiga dari 12 saraf kranial. Saraf ini mengontrol sebagian besar gerakan mata, konstriksi pupil, dan mempertahankan terbukanya kelopak mata. Nah, dan juga saraf ini dia akan dibantu oleh saraf kranial keempat dan juga keenam untuk membantu gerakan mata. Nah, untuk oculomotorius dia berada di bagian atas ini. Nervus oculomotorius. Oke, kemudian kita akan lanjut ke nervus berikutnya, nervus keempat yaitu nervus trochlearis. Oke, dari gambar sini kita bisa melihat bahwa nervus trochlearis dia akan menginervasi dari musculus obliquus superior, yang mana nervus trochlearis ini dia terletak di bagian ventral dari gray matter, dari aqueductal, dan berada langsung di bawah kompleks inti oculomotor di tingkat kulikuli rendah. Serat radikular yang berada di sekitar gray matter, pusat menyeberang ke sisi yang berlawanan dalam velum medula superior. Saraf cochlearis kemudian keluar menuju permukaan dorsal batang otak, di mana hal ini hanya dilakukan oleh saraf kranial saja, dan muncul dari tektok otak tengah menuju quadrigemina. Oke, lanjut ke nervus berikutnya yaitu nervus trigeminus. Nah, jadi nervus trigeminus dia itu berfungsi untuk menimbulkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala, rongga mulut dan hidung, gigi, dan meninges lapisan otak yang memiliki tiga divisi. Nah, ini kan untuk divisi pertama, divisi kedua, kemudian divisi ketiga. Nah, yang pertama itu divisi mata atau ophthalmicus, kemudian divisi rahang atas atau maxillaris, dan juga divisi bawah atau divisi mandibula. Yang kemudian akan berpisah menjadi saraf-saraf yang terpisah. Nah, ini kan salah satu bentuknya. Dia akan bercabang-cabang secara banyak. Kemudian divisi mandibula bagian bawah sini dia terdapat saraf otot yang mensarafi otot yang digunakan untuk mengunyah. Jadi saraf tiga ini merupakan saraf campuran di mana sebagian besar saraf saraf sensoris wajah dan sebagian merupakan saraf motoris dari otot mastikasi atau yang berfungsi untuk mengunyah. Kemudian ada nervus abducens, dia mempersarafi jadi bentuknya. Nervus abducens atau nervus keenam, dia memiliki sebuah inti yang terletak pada bagian kaudal dari tegmentum pons, yang berada tepat di bawah rantai ventrikel keempat. Saraf radikuler dari saraf kranial ketujuh, saraf facialis, meningkar di sekitar inti dari saraf abducens. Pada daerah ini, saraf radikuler dari saraf abducens melintasi pons dan keluar dari batang otak di persimpangan pontomedulari. Saraf abducens kemudian berjalan sepanjang permukaan ventral pons di bagian lateral dari arteri basilaris, menembus dura mater, dan bergabung dengan taraf lain untuk otot mata di sinus cavernosa. Dalam sinus tersebut, ketiga saraf kanal tersebut berada cukup dekat dengan cabang pertama dan kedua dari saraf trigeminal, seperti halnya dengan arteri caros interna. Dan kita lanjut konservasi alis yang dia itu bersarafi bagian wajah. Nah, kemudian dan merupakan saraf kranial ketujuh yang berperan dalam mengatur ekspresi wajah dan indera perasa di kulit wajah. Saraf ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengatur gerakan menutup mata, mengatur ekspresi wajah seperti senyum dan cemberut, dan merangsang rasa pada lidah, dan juga merangsang produksi air mata dan juga air liur. Dan ini karena ada pada mata, pada wajah, dan juga pada sekitar bagian mulut. Nah, nervus facialis dia memiliki dua komponen utama, yaitu motor root yang lebih besar dan lebih medial, dan juga saraf intermedius yang lebih kecil dan lebih lateral. Kemudian lanjut ke berikutnya yaitu nervus vestibulocochlearis, yang mana nervus tersebut dia berada di bagian telinga. Saraf vestibulocochlear itu merupakan saraf ke-8 yang berperan dalam proses mendengar dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Maka kata vestibulocochlear dia berasal dari dua kata yaitu vestibular, keseimbangan, dan juga cochlear yaitu pendengaran. Saraf ini merupakan saraf sensoris dengan nama lain saraf statoakustik. Yang lanjut ke nervus berikutnya itu nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus. Nah, di sini kita bisa lihat untuk glossopharyngeus dan vagus dia memiliki jarak yang lumayan berdekatan. Nah, untuk saraf glossopharyngeus merupakan saraf ke-9 dari 12 saraf kranial.
Saraf ini memberikan informasi motorik, parasimpatis, dan juga sensori ke mulut dan tenggorokan. Nervus vagus atau saraf vaga adalah saraf terpanjang dan paling kompleks dalam tubuh manusia. Saraf ini merupakan bagian dari sistem saraf parasimpatis yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh, seperti pencernaan, detak jantung, sistem kekebalan tubuh, dan juga pernapasan. Saraf vagus berjalan dari otak melalui wajah dan dada hingga perut. Saraf ini juga mengendalikan beberapa otot rangka, seperti otot krikotiroid, otot levator veli palatini, dan juga otot laring. Saraf vagus memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fonasi atau berbicara, menelan, mentransmisikan saraf sensorik dari kulit bagian posterior, dari bulus auditory eksternal, dan dari membran timpani. Kemudian lanjut ke nervus berikutnya yaitu nervus accessorius. Dia berada di bagian leher yang berfungsi memang fungsi untuk pergerakan leher, bahu, serta sebagian mendukung fungsi menelan dan berbicara. Urusan pada saat dapat menjelang kelemahan otot bahu atau kesulitan dalam menggerakkan kepala. Oke, lanjutnya ke nervus yang terakhir yaitu nervus hipoglossus. Nah, ini ada tiga nervus ya, hipoglossus, vagus, dan juga glossopharyngeus yang dia berdekatan. Nah, untuk saraf hipoglossus adalah saraf yang berperan dalam memberikan persarafan pada otot-otot lidah. Gerakan lidah memiliki berbagai macam peranan, mulai dari untuk mengunyah, menelan, dan bahkan berbicara. Selain itu, saraf ini juga menyalurkan serat-serat saraf dari C1 yang berusia mensarafi otot-otot taling. Kita lanjut ke bagian berikut terakhir, yaitu motorik dan sensorik pathway. Nah, motorik dan sensorik pathway adalah jalur yang menghubungkan otak dengan tubuh melalui sistem saraf untuk mengatur gerakan motorik dan persepsi sensorik. Yang pertama adalah motorik pathway atau jalur motorik. Ini adalah jalur saraf yang mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk mengontrol gerakan. Jalur ini bersifat efektor karena membawa perintah dari pusat otak ke perifer otot atau organ efektor. Dapat dua jenis jalur motorik. Yang pertama ada motorik upper atau motorik atas. Berasal dari korteks motorik di otak dan turun ke medula spinalis. Nah, ini kayak ada gambarnya. Dari otak ke medula spinalis. Hal ini bertanggung jawab untuk mulai dan mengatur gerakan. Ini adalah corticospinal tract yang mengontrol gerakan otot rangka. Nah, ini ada lateral corticospinal tract. Kemudian ada motorik lower atau motorik bawah berhubungan dengan saraf motorik yang keluar dari medula spinalis dan langsung menafsir otot. Dan ini melakukan perintah dari upper motor neuron kalau otot melakukan gerakan. Nah, jadi untuk dari lateral, untuk upper itu dia langsung turun. Kemudian untuk lower, dia nanti ada jalannya lagi. Kemudian contoh prosesnya, perintah motorik dimulai dari korteks motorik, bagian otak yang mengatur gerakan. Sinyal itu turun melalui medula spinalis hingga mencapai motor neuron di medula spinalis. Kemudian motor neuron ini kemudian mengikuti sinyal-sinyal otot untuk berkontraksi. Ciri-cirinya dari motorik pathway, dia mengontrol gerak sadar, voluntar seperti berjalan, berlari atau menulis, dan juga dia melibatkan gerakan refleks. Kemudian ada sensorik pathway. Jalur sensorik adalah jalur yang mengirimkan informasi dari reseptor sensorik, kulit, otot, organ internal, ke otak untuk diproses. Jalur ini bersifat afaran karena membawa informasi dari perifer ke pusat otak. Nah, contohnya dari sini, dari perut, dia kan naik ke atas. Nah, dapat dirilis jalur sensorik utama. Yang pertama, jalur lemniscus medial berikan informasi mengenai sentuhan halus, getaran, dan posisi tubuh propriosepsi dari tubuh ke otak. Kemudian ada jalur spinothalamicus, itu memberikan informasi mengenai rasa nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Untuk prosesnya, adalah reseptor sensorik di kulit mendeteksi rangsangan seperti panas atau sentuhan. Nah, ada sinyal sensorik ini diteruskan melalui neuron sensorik di medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis, sinyal yang dikirimkan ke talamus untuk pemrosesan sensorik di otak, dan kemudian ke korteks sensorik untuk diinterpretasikan sebagai sensasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengontrol persepsi sensorik seperti nyeri, suhu, sentuhan, dan juga wahai tubuh, kemudian membantu tubuh merespon lingkungan sekitarnya. Perbedaan utamanya, untuk motorik pathway, dia membawa sinyal keluar dari otak untuk mengontrol gerakan, untuk sensorik pathway, bawa sinyal masuk ke otak dari tubuh untuk menginformasikan keadaan lingkungan atau kondisi tubuh. Kemudian untuk hubungan antara motorik dan sensorik pathway itu sangat penting untuk fungsi tubuh yang terkoordinasi. Misalnya, saat menyentuh benda panas, sensorik, respon refleks motorik, menggerakkan tangan secara otomatis. Oke, kemudian kita mungkin bisa membahas ke bagian awal. Antara lain ke bagian organ sensoris. Kayak di organ sensoris. Itu yang pertama menjelaskan tentang mata. Yang pertama untuk mata, mata itu dia nanti akan dilindungi oleh palpebra dan bulu mata, jadi dia bisa menjaring debu. Kemudian di mata itu juga terdapat glandula lacrimalis yang mana berfungsi untuk produksi air mata dan juga di mata ini dia terdapat beberapa otot. Yang pertama ada otot rectus superior, otot rectus inferior, otot rectus medialis, otot rectus lateralis, otot obliquus superior, dan otot obliquus inferior.
Untuk mata dia terdiri dari tiga lapisan yaitu antara lain fibrosa, vaskular, dan juga nervosa. Nah, untuk telinga dia itu terdapat eh, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu telinga bagian luar yang berfungsi untuk menangkap suara, yang terdiri dari auricula, helix, antihelix, tragus, lobus, kemudian telinga tengah yang berfungsi untuk menghantarkan getaran, yang terdiri dari cavum tympani, aditus ad antrum, antrum mastoideum, tuba eustachius, dan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk pendengaran dan juga keseimbangan terdiri dari labirin tulang, koklea, kemudian ada vestibulum, kanalis semicircularis, dan labirin membran. Nah, untuk otot-otot yang terdapat di telinga, antara lain ada dapat musculus transaltima dan juga musculus stapedius. Untuk bagian hidung, yaitu terdapat beberapa sinus. Yang pertama terdapat sinus paranasalis, kemudian sinus maxillaris, kemudian ada sinus ethmoidalis, dan terakhir ada sinus sphenoidalis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.